masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Tidak ada yang dapat memprediksi kapan seseorang mengalami sakit. Salah satu gangguan yang terkadang muncul secara mendadak yaitu sakit perut. Nah, sakit perut adalah rasa nyeri yang muncul di bagian perut. Ketika mengalami sakit perut, seseorang dapat merasakan kram, mulas, atau rasa seperti tertusuk di dalam perut. Terkadang masyarakat menganggap kalau perut yang terasa sakit dan perih menganggapnya karena mah, tetapi setelah diperiksakan bukan karena mah, justru karena penyakit lain. Nah, penyakit yang timbul akibat sakit perut terdapat 5 bagiannya: bagian kanan bawah, kanan atas, kiri bawah, dan tengah. Nah, pada bagian-bagian tersebut biasanya penyakit dapat terdiagnosis lebih rinci. Gejala sakit perut. Sakit perut bisa terasa seperti kram, mulas, atau menusuk dengan tingkatan ringan hingga berat. Area perut yang sakit bisa berbeda-beda tergantung kepada penyebabnya. Pada sejumlah kondisi, nyeri juga dapat berpindah dari satu perut ke area perut yang lain. Penyebab sakit perut. Penyebab sakit perut sangat beragam karena di dalam perut terdapat berbagai organ yang bila mengalami gangguan dapat menyebabkan gejala berupa sakit perut. Seperti yang dikatakan sebelumnya, area perut yang sakit bisa dibagi menjadi nyeri perut atas maupun perut bawah, tergantung penyebabnya. Yang pertama, sakit perut kanan atas. Beberapa penyakit penyebab sakit perut kanan atas adalah hepatitis, batuk empedu, radang kandungan empedu, infeksi ginjal, batu ginjal, dan kanker hati. Selain itu, organ dalam perut sakit perut kanan atas juga disebabkan oleh gangguan paru-paru, misalnya radang selaput paru-paru atau paru-paru basah. Yang kedua adalah sakit perut kanan bawah. Sakit perut kanan bawah dapat disebabkan oleh karena usus buntu, infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, radang usus, sumbatan pada usus, dan hernia. Nah, yang ketiga yaitu sakit perut pada bagian kiri atas. Beberapa penyakit perut di bagian kiri atas yaitu pembesaran limfa, infeksi ginjal, batu ginjal, dan sembelit. Sama halnya dengan sakit perut kanan atas, sakit perut kiri atas juga bisa disebabkan oleh masalah paru-paru. Nah, yang keempat yaitu sakit perut di kiri bawah. Nah, penyebab dari sakit perut di kiri bawah ini adalah antara lain infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, sumbatan usus, dan radang usus. Yang kelima adalah sakit perut di bagian tengah. Nah, sakit perut di bagian tengah dapat disebabkan oleh karena mah, tukak lambung, atau radang organ pankreas. Masalah pada jantung juga menyebabkan sakit di ulu hati. Khusus untuk wanita, kelainan pada organ reproduksi dapat menyebabkan sakit perut di bagian tengah bawah. Kelainan tersebut antara lain kista indung telur, endometriosis, kehamilan etiopik, dan keguguran. Diagnosis sakit perut. Nah, sebagai langkah awal, dokter akan menanyakan karakteristik atau sifat sakit perut yang dirasakan pasien. Kemudian, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan menekan perut pasien untuk mendeteksi lokasi sakit dan pembengkakan. Guna menentukan penyebab sakit perut, dokter akan menjalankan tes pemindaian seperti rongsen perut, USG, CT scan, ataupun MRI. Nah, untuk mengobati sakit perut yaitu cara pengobatannya tergantung pada penyebabnya. Sebagai contoh, dokter cukup menyarankan untuk perubahan pola makan bila sakit perut disebabkan oleh pola makan yang kurang baik. Sedangkan pada sakit perut yang disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik. Obat-obatan lain juga bisa diberikan pada sakit perut yang disebabkan oleh penyakit asam lambung atau GERD atau peradangan. Nah, pada beberapa kasus operasi harus dilakukan untuk mengatasi sakit perut yang disebabkan oleh hernia atau usus buntu. Dan yang terakhir adalah pencegahan sakit perut. Tidak semua penyebab sakit perut dapat dicegah, namun resiko terserang sakit perut dapat dikurangi dengan sejumlah langkah berikut. Yang pertama adalah mencuci tangan, terutama sebelum menyentuh makanan, agar mengurangi kontak bakteri pada makanan sebelum masuk ke mulut hingga ke perut. Nah, yang selanjutnya adalah memperbanyak minum air putih, rutin berolahraga, berhenti merokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol, tidak langsung berbaring setelah makan, dan beri waktu minimalnya 2 jam. Nah, mungkin seperti itu saja di video kali ini. Sekian dan terima kasih.